Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. semua pemirsa, rekan-rekan, aktivis yang ada di aktivis entah rakyat atau siapapun yang ada di luar sana, yang ada di dalam dan di luar negeri, bersama kembali kami dari ARM Aliansi Rakyat Menggugat Plus UI Watch yang saat ini sudah melakukan beberapa diskusi dan kita mencapai dalam satu kesepakatan bahwa ada satu masalah yang urgen yang tidak bisa kita tolerir ya sebagai rakyat. Ingat beberapa bulan lalu ketika masalah ini menggelinding dan menyakiti banyak rakyat, terutama mereka yang menjadi korban G30 SPKI, di mana pada Kepres dan ada juga konsekuensinya, akan memberikan konsekuensi selama sebanyak 4 generasi. Saya ingin menghubungkan ini dengan apa sih yang terjadi dengan negara kita, sedang ada apa di negara kita, dan apa implikasinya di nanti next nasib rakyat dan nasib bangsa kita. Pak Nursam, mungkin terima kasih, pemirsa. Yang pasti Indonesia harus diselamatkan sesuai dengan berdasarkan dengan konstitusi, dan kita tidak harus kita menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 45. Saya kira itu aja. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Oke. Saya pernah dengar gini loh Pak, kita nggak bisa menghilangkan sejarah yang sudah terjadi. Bagaimana menderitanya, bagaimana sakitnya, bagaimana dihianatinya, dan bagaimana ditindasnya, terutama umat Islam dan TNI ketika tahun 1965. Dan tiba-tiba ada satu orang yang berkata bahwa yang menjabat sekarang adalah ibunya adalah Gerwani. Betul atau tidak Pak? Enggak, jadi saya ingin menyampaikan begini. Belakangan ini kan terbit Kepres yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Nah, saya sebagai rakyat berharap agar pengungkapan itu, pengingatan maupun penindakan dilakukan secara fair, tidak terjadi pemutarbalikan fakta. Pada tahun 65 yang banyak jadi korban, dibunuh, disiksa adalah ulama, kiai, dan TNI. Jelas itu ada lubang buaya, bukan isapan jempol. Kita pernah berkunjung ke keluarga Bapak Jenderal Ahmad Yani. Dia bercerita bahwa ini kami korban PKI beneran, bagaimana Bapak pada saat itu disiksa, disaksikan oleh anaknya. Jadi jangan diputarbalikkan seolah pelaku itu adalah TNI atau umat Islam, yang korban adalah gerakan 30 SPKI. Justru sebaliknya. Nah, ini yang saja jangan terjadi pemutarbalikan fakta kepada masyarakat. Jujur, fair. Kalau fair, jujur, rekonsiliasi ini insya Allah jangka panjang mungkin bisa diselesaikan. Seperti di Kamboja, bagaimana Pol Pot menghajar rakyat sampai hampir 3 juta orang. Tapi di sana tidak ada memberikan fakta bahwa si Pol Pot itu memang pembunuh. Berjuta-juta tengkorak ditemukan, tapi diakui. Nah, jadi di Indonesia jangan sampai ada kemunafikan. Fakta diungkap. Jangan sampai benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang salah dikasih tunjangan, yang benar istilahnya didiskreditkan. Itu yang kita tidak mau. Nah, dengan pemutarbalikan fakta ini, tentunya kan ada semacam dasarnya gitu loh. Tidak mungkin kalau tidak ada asap, kalau tidak ada api, betul. Nah, sebagai Purnawirawan, Bapak Nursam juga kan ada di kelompok itu. Bagaimana dengan hal ini? Beberapa waktu lalu kita pernah juga mendengar kalau diorama di Lubang Buaya juga Diorama ya. Di Lubang Buaya juga dirubah. Terus di patung museumnya itu. Nah, ini juga ada di Kepres yang baru keluar juga, yang namanya Bapak Joko Widodo, yang pada waktu menjabat sebagai gubernur itu beliau menggunakan titel Dr. Andes. Ketika naik menjadi presiden, beliau menggunakan titel insinyur. Nah, saat ini beliau tidak menyambung sama sekali, tidak menyebutkan sama sekali apakah itu Dr. Andesnya atau itu insinyurnya. Pertanyaannya, kenapa? Apakah ada kaitannya dengan ijazah palsu? Pertanyaan saya gitu. Saya tidak pernah menyentuh itu secara langsung ya. Saya hanya dengar sidangnya pengadilan
Bambang Tri dan Gus Nur bahwa ijazah asli atau keputusan dari sidang itu tidak menyatakan ada ijazah itu asli. Sampai sekarang ngambang. Nah, jadi wallahu alam itu lawyer Pak Alsinuddin atau Pak Egi, bagaimana sesungguhnya yang terjadi di sidang pengadilan tentang ijazah itu. Tapi yang jelas saya tangkap katanya hingga sekarang tidak ada putusan bahwa ijazah asli itu ada. Ya berarti harus tanda tanya. Nah, ya itu tanda tanya kita sama pengacaranya Gus Nur. Ini terlalu banyak tanda tanya yang tidak bisa dijawab oleh rakyat. Oke, sampai dengan kondisi saat ini pun rakyat masih bertanya-tanya, apakah pemerintahan saat ini adalah pemerintahan yang sah atau tidak? Apakah di balik semua ini adalah permainan PKI gaya baru? Betul itu, Pak? Pak Nosam. Ya, sudah dijelaskan tadi. Iya, jadi kami ya sebagai rakyat, mewakili rakyat, terutama Aliansi Rakyat Menggugat yang plus sebagai UIWATS juga. Dengan ini kami menolak keras Kepres yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi tolong tinjau ulang Kepres tersebut karena banyak yang tersakiti, banyak yang dihianati, dan banyak yang menjadi korban. Jangan mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Mungkin itu saja dari Aliansi Rakyat Menggugat, dan kita bertiga mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.